Cilacap terkini, PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap buka pendaftaran Cagup-Cawagup dan siap galang koalisi besar. Eksklusif Jurnal Media. PDI Perjuangan solid, siap bergerak bersama rakyat. Merdeka, merdeka, merdeka. Rapat konsolidasi untuk persiapan pendaftaran Cagup-Cawagup dalam Pilkada Cilacap 2024 dan siap galang koalisi besar. Eksklusif Jurnal Media. Dari internal maupun eksternal harus memahami bahwa ini sebuah proses dan penentunya adalah ketua umum, maka tidak boleh baper. Rapat konsolidasi pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap hari Sabtu 27 April 2024. Eksklusif Jurnal Media. Hari ini rapat apa Pak Ketua? Yang pertama, kalau rapat kita sebenarnya rutin karena partai harus selalu dikonsolidasi. Pertama, hari ini setelah pemilu hasil yang kita peroleh, kita evaluasi dan kita perbaiki hal-hal yang menurut kita belum memenuhi target. Yang kedua, sesuai instruksi Dewan Pimpinan Pusat, kita segera membuka pendaftaran, penjaringan dan semua proses berkaitan dengan pilkada. Ya, untuk pendaftaran Pak, mau dimulai hari apa dan mungkin mekanismenya seperti apa? Setelah rapat hari ini, Selasa besok kita konsultasi karena ada konsolidasi dengan DPD di Banyumas kalau nggak salah. Karesidenan Banyumas kita ada rapat, kita akan konsolidasikan, kita akan komunikasikan sehingga proses selanjutnya kita menunggu arahan. Ya, berarti belum ditentukan hari apa sehingga masyarakat yang akan datang ke DPC untuk pengambilan formulir nanti ada pemberitaan selanjutnya Pak ya? Setelah hari Selasa rapat, hari Rabu kita akan putuskan, mungkin langsung jalan, apakah harus membuka secara terbuka ataukah cukup komunikasi dengan partai atau apa, nanti kita menunggu arahan. Karena PDI Perjuangan dicetak dalam otaknya tidak boleh berbohong. Misalkan sudah ada calon bupatinya Pak Ipung, wakilnya Bu Yuyun misalkan, pura-pura membuka pendaftaran, itu kan kebohongan yang terstruktur, terencana. Nah itu kita nggak mau. Ya, bicara tadi Pak, bicara kriteria Pak, mungkin hasil rapat kriteria yang diinginkan idealnya PDI Perjuangan itu apa? Kriterianya pasti kalau bisa kader ya, kader. Tapi kalau tidak bisa, eksternal sama, yang penting satu visi satu misi, mensejahterakan masyarakat Cilacap. Dan tambahan dari DPP sekarang adalah tidak boleh di dalam pikirannya ada rencana, ada menstrea, niat untuk berbohong untuk masyarakat. Ya Pak, bicara koalisi meskipun PDI 10 kursi bisa berangkat sendiri Pak, mungkin ada pembicaraan tadi Pak dalam rapat koalisi dengan teman-teman atau mengunci Pak? Secara kewajiban regulasi kita sudah cukup, tapi koalisi pasti. Karena apa? Setelah kita punya calon, bergerak untuk jadi saja tidak cukup. Setelah jadi pun berpikir orang 10 akan kalah baik oleh orang 15. Orang 15 kalah baik oleh orang 25. Maka membangun kerjasama politik sangat dibutuhkan dengan semua elemen partai, semua masyarakat, semua ketokohan dan yang lainnya. Jadi sekali lagi, PDI Perjuangan pasti akan membangun kerjasama politik dengan lintas partai. Ya, beredar rumor Pak di luar Pak bahwa Pak Ketua atau PDI Perjuangan akan mengunci sehingga hanya 2 calon di Kabupaten Cilacap Pak. Ini gimana Pak, rumor itu Pak? Itu nggak benar, karena gini, ada kebebasan, ada satu, mereka punya hak partai. Bagaimana orang partainya banyak sekali kok dikunci? Nah, kalau PDI Perjuangan selesai untuk mengurus PDI Perjuangan, nah itu saja masih konsolidasi dan berkoalisi bekerja sama politik. Apalagi partai lain punya hak dan mereka nggak bisa kita masuk dalam rumah tangga partai itu. Jadi kalau ada berita mau mengunci, kita bingung kuncinya di mana, caranya bagaimana ya. Apalagi nanti kalau udah kunci gembok lagi ya, susah nanti ya. Atau mungkin tanda kutip Pak, bukan kunci tapi membuka pintu Pak PDI Perjuangan sehingga mungkin Pak Taufik seperti di Kebumen Pak, lawan bumbung kosong atau gimana Pak? Kalau ide kita kok sama dengan teman partai lain, calon kita bisa sama. Kalau mereka kok beliau-beliau semua struktur partai dan pemilihnya mau bergabung menjadi satu koalisi, itu akan lebih baik, mengirit biaya,
mengirim sebuah gesekan dan banyak hal. Karena endingnya setelah itu siapapun akan membangun masyarakat Cilacap menjadi lebih baik. Ya, artinya kemungkinan besar baik kunci maupun buka ini masih terbuka lebar ya? Sangat terbuka, karena saya tidak punya kewenangan, bahkan mungkin kemampuan nggak punya kemampuan untuk menjadi satu koalisi. Saya yakin yang namanya dinamika berpikir di dalam membuingkan gagasan masing-masing partai ini masih dinamis sekali, sehingga masih prospek untuk 6 bulan ke depan. Wah, ini seru, hangat dan baik dan kondusif. Ya Pak, yang terakhir Pak, mungkin sampaikan kepada masyarakat Pak berkaitan dengan proses mekanisme pendaftaran dan mungkin hal yang diinginkan untuk Cilacap yang lebih berjaya Pak. Silakan Pak. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga sampai hari ini perolehan kursi di DPD Kabupaten Cilacap kita masih tertinggi. Yang kedua, mohon dukungannya besok setelah PD Perjuangan ini membuka pendaftaran dan nanti berlaga berkompetisi di pilkada, mohon dukungannya. Dan yang terakhir, mohon koreksinya, kritikannya. Baik kami fraksi yang sudah ada 10 kursi selama ini dan pengurus cabang sampai ke bawah sampai anak ranting, apabila ada banyak hal yang perlu dikoreksi, kami sangat berterima kasih. Tetap semangat, pilkada kita jemput dengan happy, pilkada kita jemput dengan semangat, tidak ada gesekan yang menjadikan masyarakat tidak rukun. Karena endingnya adalah membangun Kabupaten Cilacap menjadi kabupaten yang baldatun, toibatun, warabun nufur. Oke Pak, terima kasih Pak. Jurnal Telusur Pilkada. Masih, merdeka! Merdeka!